Mungkin kalau dibanding Dindo mungkin jauh. Satu kasus saja mungkin kan dalam persidangan, wah tarifnya sudah sekian. Tapi di sini susah Bang. Kita perang harga. Nggak bercanda Bang. Bang Erwin Asmadi, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Las bersedia mampir di sela-sela jadwal yang padat. Siap. Bersedia mampir ke podcast Dindo lah. Siap. Ini biasanya kita komunikasi manggilnya Kando Dindo. Dindo ini Kando. Nah Kando ini sedikit Bang Erwin Asmadi, SE Bang ya. Siap. SE Ketua DPRD, sekarang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, orang yang berpengaruh di Bangka Selatan. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, biasa lah. Sehat-sehat selalu kan. Jadi kemarin ngubungin beliau ini di sela-sela podcast ini berdiri, saya memang spesial WA beliau mau undang sebagai tamu pejabat pertama untuk hadir di sini. Jadi memang ada beberapa Bang list kita yang mau kita undang, tapi kayaknya Abang yang paling kita prioritaskan. Dan ternyata feedbacknya luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Jadi ada kebanyakan pejabat yang atur waktu gitu loh kan. Tapi untuk beliau langsung lebih kapan maunya. Responsif. Lebih responsif. Memang ternyata jiwa melayani dan responsif itu mendarah daging. Siap. Oke, Bang. Ya. Ada jadwal apa hari ini, Bang? Hari ini ya kita hanya ke Pangkal Pinang lah. Ada urusan tadi ya urusan bisnis lah. Kan beli besi. Karena pejabat boleh bisnis Bang ya? Iya boleh, karena kan dari awal memang pekerjaan utama kita kan ini bisnis kan, ya walaupun bisnisnya kecil-kecilan. Iya. Bisnis besi Bang? Kita kan ada usaha wedding organizer. Iya, jadi sewa tenda, itu pekerjaan utama. Karena sebelum saya di Dewan, saya udah memiliki pekerjaan itu, udah kurang lebih sekitar 20 tahun usaha itu saya tekuni. Jadi Dewan ini kan hanya ya sementara. Kan? Berarti Abang ini salah satu orang yang dari pengusaha jadi Dewan. Ya. Karena ada banyak juga yang jadi Dewan dulu baru jadi pengusaha. Kalau kita bukan pengusaha lah, mungkin buka toko kelontong. Nah, kan? Kalau usaha itu kan usaha punya modal yang besar, miliaran. Kalau kita ini kan ya dapat sedikit, dapat sehari makan sehari ya. Tapi alhamdulillah keberkahan itu yang kita. Berarti lancar Bang? Alhamdulillah. Sekarang kan memang ya kondisi COVID Omikron ini juga memang kita khawatir. Tapi ya gimana lagi karena masyarakat kita kan sudah puasa 2 tahun tidak melaksanakan acara. Nah, ketika memang ini ada kesempatan untuk beracara, ya alhamdulillah banyak pesanan order yang kita layani. Iya. Berarti 2 tahun kemarin dampaknya besar? Oh, sangat besar sekali. Kalau dunia bisnis itu mungkin stagnan. Jadi memang nggak bergerak. Tapi alhamdulillah sekarang ya mudah-mudahan lah COVID ini cepat berlalu lah, biar kita juga makin tenang, usaha kawan-kawan termasuk kita juga jadi lancar. Ya semua dunia bisnis kan berharap seperti itu, agar memang kondisi ekonomi lagi menggeliat seperti ini ya kita berharap juga untuk aturan-aturan untuk kedisiplinan itu juga ya masyarakat juga menerapkan prokesnya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Berarti selama 2 tahun, kita hitungnya 2 tahun loh Bang. 2 tahun itu kondisi di Bangka Selatan gimana Bang? Sangat sedih ya. Kalau kita bilang sedih karena banyak usaha yang tutup. Cuman beruntung Bangka Selatan itu karena selain bisnis itu kan ada hasil pertanian, sawit, karet. Iya. Nah, jadi mungkin kalau terdampak terlalu parah sih enggak.
Jadi masih bersyukur karena Bangka Selatan itu ada nelayan, ada petani. Jadi sumber pendapatan sehari-harinya masih bisa bertahan di hasil pertanian itu. Iya. Kalau tambang gimana Bang? Tambang ya gimana ya? Kalau kita bicara tambang, memang kalau untuk dari segi lingkungan kita sulit berbicara. Tapi tambang ini kan sudah menjadi mata pencarian primadona. Jadi ya cara cepat dapat uang ya dengan menambang. Apalagi sekarang kita kenal dengan tambang skala kecil ataupun tungau. Tungau merakyat. Jadi orang terkadang lebih memilih kerja tungau daripada menjadi karyawan. Karena tungau dapat 2 kilo udah dapat uang kurang lebih sekitar 300-400 ribu. Simple kan, hari ini pagi ini kerja, sore dapat uang. Betul. Dan kita juga bersyukur masyarakat kita ya terbantu dengan adanya kegiatan tungau, menungau. Oke. Jadi yang salah sebenarnya apa tuh Bang? Mungkin lokasinya atau apa gitu ya? Ya kita atau berharap aturannya nggak ada Bang kalau di kita Bang? Ya regulasi gimana ya? Karena mereka menyarankan untuk penambangan itu jangan sampai mengganggu fasilitas umum saja. Nah, ketika mengganggu fasilitas umum ataupun lahan yang sudah direklamasi oleh PT Timah, karena sekarang lagi giatnya reklamasi, ya memang apa yang disampaikan oleh aparat penegak hukum itu tidak ada ampunan, tetap harus ditindak tegas. Nah, harapan saya selaku wakil masyarakat ini ya, marilah kita untuk melakukan aktivitas pertambangan itu ya supaya tidak mengganggu fasilitas umum saja seperti itu. Betul Bang. Bang, Abang kan pejabat publik nih. Berat nggak sih Bang ngurus masyarakat tuh? Ya kita bilang berat juga nggak berat, dibilang ringan juga nggak ringan ya. Tergantung bagaimana kita keikhlasan dalam melayani, itu yang terpenting. Artinya kita ingin berbuat sesuatu itu ikhlas lah sifatnya. Ya problemanya biasa lah kan, karena kita wakil dari mereka, tanpa mereka juga kita tidak mungkin menjadi seperti ini. Jadi kita pun harus ingat jasanya mereka. Nah mungkin ya kalau memang minta bantuan-bantuan yang ringan yang mungkin dalam logika kita masih bisa kita bantu, ya kenapa enggak. Nah yang penting kan ya ada gilirannya. Mungkin si A dibantu bulan ini, bulan depannya mau diganti dengan yang lain. Seperti itu. Kalau untuk kan dulu saya pernah nanya Bang sama Pak Gubernur, itu tidurnya dalam sehari berapa jam? Jadi beliau bilang itu ya paling banyak 3-4 jam dalam satu hari. Nah itu ngaruh nggak Bang? Maksudnya ke Abang di kabupaten ngurus sana sini, terus harus ketemu masyarakat, turun langsung kalau ada apa-apa gitu loh kan? Beda ya, karena kalau gubernur, bupati, wakil gubernur, wakil bupati itu kan memang sebagai pejabat eksekutif kami ini kan legislatif. Artinya legislatif ini kan dibantu banyak orang. Kayak DPRD, pimpinan aja seperti kita di kabupaten ada 3. Artinya 3 ini kan kolektif kolegial. Jadi pemikiran kita tidak terfokus hanya mengurusi itu saja. Jadi kita berbagi tugas. Jadi kalau untuk tidur tadi Pak Gubernur hanya 3 jam ya kalau saya karena tukang tidur. Tapi nggak tidur pas rapat Bang ya? Yang penting kan nggak tidur saat rapat. Sesuai lagu Iwan Fals kan, wakil rakyat kan harusnya merakyat. Itu. Yang penting tupoksi DPRD kita paham gitu, dan terlaksana dengan baik. Betul. Gitu kan? Sesuai dengan tugas dan fungsi kita kan sebagai legislasi, budgeting, jadi pengawasan. Jadi kita menjalankan itu saja. Ya segala aspirasi masyarakat yang datang ya wajar kita menampung dan memperjuangkan apa yang disampaikan oleh masyarakat, terutama ya dalam segi pembangunan. Kalau kita di Bangka Selatan
ya kita melalui reses ya. Kalau dulu jaringan asmara, aspirasi masyarakat. Nah, ketika memang saat ini aturan juga memang untuk memasuki suatu program pada pembangunan itu boleh melalui reses tadi. Nah, kita untuk tahun 2022 ini sudah melakukan reses pertama di tahun sidang yang pertama di tahun 2022 ini. Jadi dengan adanya penyampaian aspirasi melalui reses itu sehingga pemerataan pembangunan di tiap daerah pemilihan itu terwakili. Itu. Kalau kita bicara di Bangka Selatan, Bang, kemana arah pembangunannya, Bang? Karena memang saya juga kan kebetulan mertua di sana, keluarga orang rumah memang ada di sana. Agak beda nih arah pembangunannya dengan kabupaten-kabupaten yang lain gitu loh. Kalau kita sih lebih menekankan kepada pembangunan fisik ya. Fisik arti infrastruktur jalan, jembatan itu yang harus kita benahi dulu. Karena itu kan membuat lancarnya transportasi antar daerah. Sehingga kalau transportasi lancar ya dunia usaha, bisnis maupun hasil pertanian masyarakat juga kan lebih lancar. Nah, selain itu kan jangan lupa juga kita mengarah kepada pembangunan sumber daya manusianya. Artinya pendidikan yang harus kita tingkatkan. Dan tidak salah, Bupati juga sudah melaksanakan janji-janji politiknya. Ketika dilantik kemarin dia sudah melakukan pemberian fasilitas anak sekolah yang gratis, tas sekolah, buku dan perlengkapan, dan terus membantu desa untuk mendirikan kebun desa berbentuk tanaman kelapa sawit. Nah, saya memandang itu sangat baik sekali karena dengan adanya pendapatan di desa tersebut untuk dapat membiayai kegiatan yang ada di desa. Bagus programnya itu. Nah, karena programnya bagus ya kita selaku DPRD juga harus mendukung apa yang direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Bang, jadi anggota dewan ini apakah full 24 jam jabatan itu melekat atau memang masih ada kalau saya, Bang, ya, saya kan ada jam pekerjaan dan ada kehidupan pribadi. Nah, itu untuk menjadi anggota dewan itu ada nggak porsi waktu itu atau memang dia melekat 24 jam sebagai anggota dewan nih? Artinya harus dengar terus masyarakat datang gitu. Ini kan tergantung pada pribadinya kita masing-masing. Ya, bagi saya artinya jabatan anggota dewan melekat itu secara fungsinya iya. Karena fungsi kita kan sebagai wakil, artinya kita harus siap bekerja untuk masyarakat itu 24 jam. 24 jam. Iya, ketika masyarakat butuh pada tengah malam butuh pertolongan kita, kenapa tidak? Contohnya pada saat kondisi COVID-19 yang gelombang pertama kemarin, mungkin Dinda juga tahu bagaimana pergerakan Abang di saat masyarakat kita dilanda COVID yang sangat luar biasa. Nah, saya pada saat itu ya walaupun bukan seluruhnya uang saya juga mendapat bantuan dari kawan-kawan membeli tabung oksigen, regulator, untuk membantu masyarakat. Nah, saya sering ditelepon pada saat jam malam, jam 3, jam 2, jam 12 malam. Ya saya tetap bangun ketika memang masyarakat saya butuh. Saya keluar, tanya, apa sih? Ada apa? Pak, bisa nggak bantu kami? Ada kondisi orang sakit yang butuh pertolongan. Ya bisa, kenapa enggak? Karena saya konsekuensinya ketika saya menyiapkan untuk membantu masyarakat, ya saya harus siap bangun tengah malam. Saya keluar dan saya menanyakan ada nggak kendaraan untuk bawa tabung oksigennya. Nah kalau memang nggak ada ya saya bergerak sendiri, bawa mobil ambulan, antar sendiri. Ya itu memang ya sudah menjadi kewajiban kita lah ya. Saya nggak sungkan karena membantu orang itu dengan ikhlas kan. Terlepas kita politik nantinya dia mau dukung kita atau enggak bukan persoalan.
bagi saya yang penting saya bisa memberi pelayanan terbaik. Betul. Itu. Betul. Bang, itu 24 jam keluarga nggak protes bang waktunya bang? Ya artinya kan nggak selamanya. Orang 24 jam, 7 hari seminggu nih. Nggak selamanya. Itu kan hanya jabatan yang melekat 24 jam. Ketika kehidupan pribadi, bagaimana kita mengatur? Ketika jam kerja ya kita bekerja. Tetapi ketika kita pulang ke rumah ya kita juga tidak bisa melupakan tanggung jawab kita keluarga kepada keluarga. Bagaimana kita ya udah melayani masyarakat, apakah kita harus mengorbankan keluarga kita? Enggak juga kan? Nah, bagaimana kita memanajemennya untuk waktu itu saja. Sebetulnya simple lah. Kalau orang ada minta pertolongan, ya kita berikan pertolongan. Kalau enggak ada salahnya kita ngumpul keluarga. Kan ada jam-jam tertentu pada saat maghrib. Kita kan harus kumpul keluarga, makan bersama. Mungkin habis maghrib ngajar anak ngaji atau apa kan. Itu yang kita lakukan. Rutinitas kita sehari-hari. Itu berarti minum terus vitamin bang ya, disuplai terus. Karena masih bugar terus ini. Alhamdulillah kan. Kalau sakit ya kita promosi dikit lah. Kita punya klinik kan. Iya. Klinik apa bang? Kita mendirikan klinik Pratama Muhammadiyah. Karena saya kerjasama dengan Muhammadiyah. Ya alhamdulillah. Jadi sekarang saya punya klinik di depan rumah itu buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Oh, dokter standby? Dokter standby. Jadi dokter gigi, dokter umum, sama dokter kecantikan. Oh, ada klinik estetik dong berarti? Ada. Jadi alhamdulillah. Jadi nawaitu saya ketika memang selama ini kan ada orang minta bantuan untuk berobat. Nah sekarang saya agak sedikit lega. Kalau mau berobat silakan ke klinik. Ke klinik nanti. Kerjasama juga sama BPJS berarti? Iya, kerjasama dengan BPJS. Artinya saya sudah mempersiapkan juga nanti kartu sehat bagi masyarakat yang ya memang simpati dengan kita lah. Terutama prioritasnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, ketika ada masyarakat yang kurang mampu ingin berobat, dia tidak memiliki BPJS, nah kita kasihkan. Ini kartu skala konstituen nih berarti? Iya, kartu pribadi kita lah. Kartu pribadi? Ya, pribadi. Berarti dana pribadi itu bang? Oh iya, nggak apa-apa kan. Artinya saya punya kerjasama dengan klinik itu ada potongan harga. Mungkin klinik berobat itu rata-rata 80 sampai 100 ribu. Nah, nanti ke saya mungkin kan ada harga spesial. Saya harus subsidi mungkin 50 ribu ke saya. Artinya kalau sehari konstituen saya berobat ke klinik saya hanya 3 orang, sebulan kan baru 45 orang. 45 orang kalikan 50 ribu baru sekitar berapa itu kira-kira? Kurang lebih ya angka 5 jutaan. 5 jutaan. Yang penting kan saya ikhlas. Nah terlepas nanti mereka mau pilih kita tadi bukan persoalan. Yang penting kan saya bisa berbuat baik untuk orang banyak. Seperti itu. Berarti memang udah disiapkan anggaran per bulannya segini? Ya itu kan anggaran pribadi lah. Pribadi juga kan dapatnya juga saya jadi dewan kan dapatnya dari masyarakat. Nah nggak ada salahnya saya berbuat untuk masyarakat lagi kan. Berarti besar dong bang pemasukan per bulan nih? Ya kalau dewan sih kalau kita bilang besar sih enggak juga lah, tapi cukup lah. Cukup lah. Mungkin kalau dibanding Dindo mungkin jauh. Satu kasus saja mungkin kan dalam persidangan, wah tarifnya sudah sekian. Tapi di sini susah bang. Kita perang harga. Enggak bercanda bang. Bang minum dulu bang. Bang, jadi Dindo ini niat pertama ngundang itu pengen karena menurut Dindo ini abang sosok yang inspiratif buat saya pribadi bang ya. Kalau flashback ke belakang bang, ini kan nggak serta merta jadi dewan. Betul. Nah, gimana masa kecilnya bang? Iya, kalau bercerita masa lalu orang kan nggak tahu. Abang sudah jadi ketua DPRD. Ya, ini kan jadinya nih. Jadinya kan orang melihat kita jadinya punya usahanya. Tapi latar belakang masa lalunya kan orang nggak tahu. Jadi mungkin sedikit saya bercerita. Kan. Artinya saya ini bukan orang yang luar biasa. Kan.
tapi orang yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Terlahir di kampung, udik, Di mana Bang? yang sangat terpencil di Lepar Pongo, Lepar Pongo? Lepar Pongo. Itu beda pulau lagi tuh dari Teboli. Tepatnya di Tanjung Labu, Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongo. Kan kalau dari Sadai harus nyebrang lewat laut. Berarti anak pulau nih ya? Anak pulau, Asep, anak 1000 pulau. Nah, masa kecilnya Abang di sana menempuh pendidikan SD, SMP-nya di Tanjung Labu. Nah, ketika SMA, saya SMA kelas 1-nya di Muhammadiyah Pangkal Pinang. Berikutnya tamat di SMA YPK Toboli. Nah, mungkin kami sudah dididik oleh orang tua kami kan hidup keras. Nah, memang latar belakang orang tua kami ini ya usaha lah, jadi usaha toko. Jadi jejak itu yang kami ikuti. Nah, ketika Abang kuliah pada saat semester 3 tuh Abang sudah sudah mandiri bekerja. Jadi teringat cerita background Abang ini sebetulnya bukan politik. Dulu benci sama politik. Masih muda. Iya, masih muda. Biasalah ego kan. Sama Bang sama yang di sini juga 3 orang ini. Sama, saya tidak suka politik kan. Nah, karena dulu saya berkecimpung di dunia bisnis. Saya menjadi salesman. Mungkin bagi orang sales itu pekerjaan yang sangat mungkin rendah. Ya bagi saya karena memang saya lebih suka berpacu. Artinya kehidupan ini harus berpacu. Jadi saya memilih bekerja sebagai salesman. Di mana itu Bang? Saya di Jakarta tahun 94, 95 itu saya menjadi sales. Tahu nggak salesnya apa? Sales sabun cuci mobil. Nah, jadi setiap hari namanya keliling di Jakarta menggunakan fasilitas umum, naik bus kota, Kopaja Metro Mini yang keringetan berhamburan, sangat luar biasa kan. Nah itu saya tekuni kurang lebih sekitar 3 bulan berjualan. Jadi penjualannya ke toko kah atau distribusi? Ke showroom atau pencucian mobil, betul. Nah suatu ketika saya ketemu orang baik yang bekerja di. Kayaknya penting ini melekat. Iya betul. Ini yang nggak bisa dilupakan sejarah hidup. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Nah, ketika saya ketemu orang yang baik, saya masih ingat namanya bos saya Laurentius, orang Chinese aslinya Sungai Liat itu dia sebagai supervisor di Mitsubishi. Busi motor itu tepatnya Ciwangi Berlian Motor di Jakarta. Showroom mobil. Showroom mobil sama kayak Lautan Berlian Motor. Nah, saya ditawarkan, Anda mau kerja nggak sebagai salesman di mobil? Apakah saya bisa? Jawabnya ya tergantung Anda. Anda bisa atau enggak? Kalau Anda jawab bisa, pasti Anda bisa. Jadi prinsipnya apa yang disampaikan dalam buku Cijirat, Anda bisa apabila Anda merasa bisa. Nah, Anda tidak akan bisa kalau Anda merasa tidak bisa. Udah minder duluan, kalah sebelum berperang itu. Bagi saya ya sudah, karena ini pilihan. Yang penting saya bisa diterima, bisa. Saya mencoba training kurang lebih 1 minggu. Habis itu saya dilepas untuk canvassing. Canvassing itu kan jenisnya kita berkeliling mendatangi orang per orang, toko maupun perusahaan-perusahaan. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau bahwa menjadi seorang sales itu pertama kita harus berani, jangan minder, pantang menyerah. Itu punya prinsip. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu, Erwin, kamu siap nggak bekerja keras? Ya, siap. Nah, tugas kamu sehari kamu harus kunjungi 10 orang. 10 orang. 10 orang. Tapi harus langsung kepada pemilik toko ataupun pemilik perusahaan. Dan jangan lupa minta nomor telepon. Nah, saya jalani dari hari ke hari sampai targetnya 3 bulan.
Artinya sehari saya mengumpulkan 10 kartu nama yang ketemu langsung. Sebulannya kan sudah 300 kan. 300 Nah, kartu nama. Kartu nama. 300 data lah. Ya, punya data, base data. Selama 3 bulan 900 data base data yang kita punya. Secara logika dari 900, apakah tidak mungkin ada orang yang tidak minat untuk beli mobil? Target bulanan waktu itu berapa, Bang? Tidak punya target. Tidak punya target. Yang penting bisa jualan. Oke. Nah, biarpun 1 bulan 1 unit. Ya, nggak masalah. Yang penting bisa jualan. Tapi ketika kita memang melaksanakan apa yang disampaikan tadi, memang kita tidak berbohong. Nah, suatu ketika hasil itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dimanipulasi lah. Tidak bisa dimanipulasi. Pada bulan ketiga, saya nggak disuruh lagi untuk keliling. Cukup Anda itu telepon, gunakan fasilitas kantor, kamu telepon satu persatu orang yang pernah kamu kunjungi. Tanya minatnya, ada nggak minat? Pak, atau selamat siang, atau assalamualaikum, saya Erwin Asmadi, sales dari Mitsubishi, mau nanya apa kabar Bapak? Sehat selalu, mudah-mudahan Bapak dan keluarga sehat. Gimana Pak? Kira-kira ada minat nggak dengan kendaraan yang tawar? Oh nanti deh, belum ini. Nah, dari singkat cerita dari 900 database itu pada bulan keempatnya, mungkin ya karena usaha keras ya, Allah juga tidak tidur. Nah, memberikan saya rezeki. Pada saat bulan keempat saya langsung jualan 5 unit. 5 unit. Nah, kan sangat closing luar gitu, biasa, closing. Jadi langsung mendapat order. Nah, pada saat itulah saya ya mungkin dibimbing yang menjadi seorang salesman yang ya saya bilang berhasil. Ya, berhasil. Dan setiap bulannya setelah saya diangkat menjadi karyawan di perusahaan tersebut, saya tidak pernah jualan di bawah 5 sampai 10 unit per bulan. Nah, dari situlah pengalaman hidup. Saya mulai hidup di Jakarta. Berapa tahun itu Bang Saya di Mitsubishi 2 tahun, di Toyota saya 3 tahun. Jadi 5 tahun saya menjadi salesman. Jadi beriringan sama kuliah dong berarti. Ya, jadi paginya sampai sore kerja, malam kuliah. Berarti lulus sudah mapan tuh Bang. Ya mapan sih enggak juga lah ya, artinya tidak ketergantungan lagi lah. Tuh kan. Kuliah baru mau kerja. Tapi dunianya kan lain. Nah, jadi itu kan pada saat krisis moneter 98. Oh, kena juga Bang? Iya, kena. Posisi di Jakarta? Posisi masih Jakarta. Jadi saya memutuskan untuk balik ke kampung. Nah, di kampung saya coba membuka usaha toko, alhamdulillah. Nah, ada orang yang menawarkan saya untuk terjun ke politik. Berarti udah mulai dari 99. Udah mulai masuk nih Bang. Udah mulai masuk ke organisasi. Kemana? Ke kendaraan yang sama? Sama. Saya memang awalnya politik pilihan saya PDI Perjuangan. Ya, 98 99 saya udah menjadi pengurus partai di tingkat kecamatan, menjadi sekretaris kecamatan PDI Perjuangan Kecamatan Leparpong. Berarti orang lama nih di Belitung ya. 99 saya udah mencalonkan diri. Pemilu 99 saya udah mencalonkan diri. Waktu ini masih Sumsel. Ya, saya udah mencalonkan diri. Ya, hanya memang keberuntungan belum menjadi milik kita. Nah, tapi saya nggak patah arang, nggak putus asa. Jadi saya udah memang serius, tekun berpolitik. Nah, suatu ketika pemekaran wilayah, nah saya diminta untuk menjadi sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di Kabupaten Bangka Selatan. Ya. Jadi pada saat tahun 2004 saya mencalonkan diri. 2004 perwakilan dari daerah pemilihan Kecamatan Ergegas. Ergegas. Saya lahirnya di Leparpongo, tinggalnya di Leparpongo, tapi dikirim menjadi calon di
air gegas. Tapi pada saat itu kan belum suara terbanyak, masih berdasarkan nomor urut. Nah, di situ alhamdulillah dapat rezeki, saya terpilih menjadi anggota DPRD yang pertama di tahun 2004-2009. Nah, itu awal karir politiknya seperti itu, menjadi anggota DPRD di Bangka Selatan, menjadi ketua praksi, menjadi anggota Badan Anggaran, Badan Musyawarah. Berarti suara terbanyak gitu Bang? Pada saat itu kan ya suara terbanyak partai. Suara banyak. Iya, nanti bukan suara terbanyak calon kan. Iya. Ya, berdasarkan nomor urut, karena saya nomor 1, ya saya yang dilantik menjadi. Berarti memang udah basicnya ke politik Ya, berarti Bang ya? mungkin rezekinya udah digariskan Allah tuh seperti ini. Ya, mendapat amanah dari masyarakat untuk mengurusi masyarakat. Ya, alhamdulillah masyarakat masih percaya. Nah, seketika 2009 kan pemilu lagi tuh 2009, saya sempat berpolitik. Bukan berpolitik jadi saya tidak mencalonkan. Tidak mencalonkan? Tidak mencalonkan, mundur dari pencalonan karena ada sesuatu hal internal. Nah, sehingga saya tidak mencalonkan diri. 2009-2014 kan. Nah, 2014-nya saya mencoba lagi keberuntungan mencalon di anggota DPRD provinsi. Nah, pada saat itu juga kalah suara karena saingannya sangat luar biasa. Jadi perhitungan saya melawan pun tidak akan menang. Melawan pun tidak akan menang. Tidak akan menang. Daripada saya nabrak tembok, mendingan saya mundur. Nah, itu prinsip saya. Saya nggak mau terlalu ambisi. Kan kalau kita ambisius itu tidak ada gunanya. Toh akhirnya kita akan kalah juga. Nah, terus berjalan waktu kurang lebih hampir 9 bulan habis masa berakhirnya 2019 kemarin. Nah, saya mungkin Allah memberi kepercayaan. Kita tidak punya niat ataupun ibarat berniat minta, apalagi sisanya masih dikit Bang ya. Minta teman tinggal atau gimana enggak. Nah, Allah memberikan amanah ke saya untuk dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PAW. Sisa waktu kurang lebih sekitar 8 bulan. Nah, dari situ nyambung lagi. Jadi pada saat pemilu 2019 kemarin, saya mencalonkan diri di DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Kompetisi dengan kawan-kawan yang satu partai. Lawan saya ya Dinda tahu sendiri kan, karena senior saya Haji Supiani Haji Sarian yang 3 periode dan juga 2 kali pimpinan di DPRD Bangka Selatan, menjadi rival politik. Satu partai Bang. Jadi sebenarnya lawan tuh bukan dari luar Bang. Bukan. Kalau ketika kita bertanding di pemilu, ketika sudah ada untuk legislatif calon yang diusungkan, rival kita bukan partai lain lagi. Bukan beda partai. Rival kita ya satu partai. Ya, alhamdulillah pada saat tahun 2019 kemarin saya terpilih dengan beda suara dengan senior saya kurang lebih sekitar 50 suara. Nah, dipercaya mendapat amanah oleh masyarakat Bangka Selatan, ditunjuk oleh partai menjadi ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Alhamdulillah, amanah ini kan amanah harus kita jaga. Betul. Bagaimanapun jadi seorang ketua DPRD itu kan bertanggung jawab terhadap 200.000 lebih masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Tuh, jadi ya mohon doa lah. Semoga kita diberikan kelancaran lah dalam menjalankan tugas itu. Berapa menit, Bro? 33 menit. Lebih dari ekspektasi Bang. Tanpa disadari kan. Oke, Bang. Jadi anggota dewan sudah. Sekarang pimpinan cabang ya. Iya, ketua dewan pimpinan cabang partai di tingkat kabupaten. Pimpinan udah. Provinsi sudah. Iya. Apalagi Bang ke depan? Kalau ke depan sih
ya kemungkinan nanti tergantung perintah partai. Nah, artinya kita siap karena kita adalah petugas partai. Jadi kita siap untuk ditugaskan di mana saja. Di mana saja. Ya, karena memang 2019 kemarin kan pilkada ya. Nah, pilkada alhamdulillah ini suatu prestasi ya. Prestasi dan saya bangga bahwa ketika saya menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Selatan, mengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati, terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati saat ini Pak Riza Herdapit dan Ibu Dewi Pita Dewi. Itu prestasi luar biasa. Itu orang suka tidak suka, tapi sejarah yang mencatat. Artinya ya ini keberhasilan, memang keberhasilan tim, tapi mungkin pada saat itu ya tangan dingin ini tidak bisa dipungkiri untuk menghantarkan Bang Kasdi. Iya dong, hasil keringat tetap ada berarti Bang ya. Jelas itu, tercatat di buku sejarah. Alhamdulillah kan, Bupati Wakil Bupatinya dari PDI Perjuangan, Ketua DPRD-nya PDI Perjuangan. Jadi ketika memang ini sudah menjadi suatu grup lah katanya. Jadi untuk mengambil kebijakan pembangunan yang ada di Bangka Selatan, ya insya Allah lebih gampang lah, birokrasinya nggak terlalu panjang. Itu harapannya kita. Bang, itu Pak Bupati saya dengar pakai kendaraan baru tuh. Nah, itu no komen lah, pribadi lah ya. Enggak, maksudnya abang nggak ikut gitu, biar sama-sama touring. Kita belum cukup uang lah ya. Kepingin sih ada ya. Kepingin ada iya, lah Bang. Pasti. Moge loh itu Bang. Moge. Tapi kita belum inilah kan, belum cukup uang lah. Masih punya uang receh. Baik, terima kasih banyak Bang. Siap, udah berbagi di 30 cerita menit, lah ya. berbagi cerita juga luar biasa karena memang inspirasi juga kan dari awal gitu loh perjuangannya kita cek terus di Facebook, kita lihat terus itu terus responsifnya yang paling penting itu responnya luar biasa. Ya, karena ini kan karakter ya. Jadi bagi saya tidak terlalu bangga menjadi seorang pejabat. Jadi ya ini prinsip saya. Jadi pejabat itu biasa-biasa saja. Saya masih santai kok, masih setiap pagi belanja ke pasar, bawa tentengan, belanja ikan, belanja sayur, dan ngopi, makan di kaki lima. Ya memang jadi karakter saya seperti itu. Saya nggak bisa dituntut harus formil, harus pakai jas, harus ini enggak. Iya, udah profil saya sudah seperti itu. Iya. Memang jadi pejabat publik tuh harusnya mungkin Bang ya. Tapi ada acara-acara resmi tetap. Tergantung situasi dan kondisi lah. Tapi Dindo ini bisa lah nanti ke provinsi lah paling tidak ya. Atau ada minat untuk jadi wali kota? Enggak Bang. Barangkali kan dari awal Bang kita belum bisa membagi porsi waktu privasi dengan pejabat publik tadi Bang. Enggak lah, kalau memang ada minat kan nggak ada salahnya. Bang, makasih banyak nih Bang, obrolan yang luar biasa ini. Siap. Jadi memang podcast ini diciptakan di Bangka Belitung Bang, untuk membahas hal-hal yang ada di Bangka Belitung, karena kita plat BN. Assalamualaikum.